penuh tanggung jawab. Dengan adanya budaya positif ini diharapkan murid-murid atau anak-anak di sekolah dapat menjadi profil pelajar Pancasila mulai dari pemerintah. Sama pesan, abi sok mengingatkan kamulang kali teh melalui nyanyian belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, itu orang kali supaya nyanyikan. Hal yang akan kita bahas tentang budaya positif yaitu perubahan paradigma, belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, positif kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga budaya positif. Budaya positif sering kita kaitkan dengan disiplin, sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda karena belajar tentang budaya positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan syarat utama menciptakan murid yang merdeka adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin adalah dari yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin ada motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, mendisiplinkan diri kita atau eksternal karena berasal dari luar, bukan berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mempunyai disiplin internal, otomatis harus ada yang mendorongnya dari luar atau yang disebut dengan disiplin eksternal. Motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Dayung Bosen dalam bukunya dinyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau untuk kenyamanan sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat dari yang pertama yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau di anak TK, pada bersih, jadi pasti harganya berburu, pada beres berbuku, jadi pasti harganya berburu. Itu yang termasuk adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan agar menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka lakukan sesuatu karena mereka ingin menjadi orang yang melaksanakan nilai yang mereka yakini tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu terdapat lagi beberapa poin. Yang pertama, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Di sini anak-anak mempunyai kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang yang tinggi. Biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena pada suka pada gurunya. Teman sebayanya sangatlah penting. Mereka juga bisa suka belajar dalam kelompok. Jadi anak-anak di sini ingin belajar, gurunya baik. Ayo diajak
tanpa mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan terlalu berpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan ini mereka merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini yang selalu dilakukan oleh anak-anak. Mereka membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi mereka merasa hanya meninggalnya kurang senang-senang bermain dan tertawa dibandingkan kalau kita tidak membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan kehendaknya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lemah lembut. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif dan bisa juga positif. Bisa positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru, hubungan baik untuk memenuhi seseorang. Jadi
ingin mempertanggungjawabkan atas kerusakan yang dia telah berbuat. Ada yang bilangnya gini, yang mengakui kesalahan, langsung dia sadar, ya Bu, itu salah, saya akan mempertanggungjawabkan lagi perbuatan saya akan memperbaiki lagi hasil karya di video. Beda dengan yang ini. Begini dan begitu. Keyakinan kelas ini sama halnya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas udah dari gurunya itu ada, harus ini kita lakukan. Kalau keyakinan kelas ini, murid, oh ibu harus gini, ditempel. Oh ibu harus gini, ditempel. Ini adalah keyakinan kelas. Karena di TK, jadi saya menggunakan gambar-gambar. Ada orang yang sedang berkelahi, kita pada ada yang sedang berpelukan, ada yang membuang sampah, terus ada orang yang sedang cuci tangan. Ini antri menunggu giliran, dan ada yang sedang membereskan mainan. Setelah bermain, anak-anak membereskan. Semua kegiatan yang begini oleh anak-anak disepakati. Lalu mereka menempelkan, "Pak, saya mau bagian yang ini Bu, biar berkelahi dengan teman." Yakin ya, tempel. Saya mah ya mau yang membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya agar di kelas itu bersih. Mereka menempel. Lalu saya mah ini antri menunggu giliran. Mereka tempel pada gambar menunggu giliran. Terus saya mah kalau setelah bermain ingin membereskan mainannya, mereka tempel di bagian bermain. Itu adalah keyakinan kelas untuk TK dan Jumangi. Beda dengan di SD. Kalau di SD langsung ditulis keyakinan kelas itu, datang tepat waktu ditulis. Sedangkan kalau anak TK belum bisa menulis sampai detail, jadi saya gunakan sebagai pada gambar-gambar. Yang selanjutnya masih tentang segitiga restitusi atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Itu adalah menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencapai
keyakinan kelasnya dengan membereskan mainan setelah bermain. Mereka juga kalau